Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Selamat datang di channel Aumina, konten pembelajaran fisika masa kini. Jangan lupa tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita tentang gerak lurus berubah beraturan, khususnya pada gerak vertikal. Diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak yang arah perpindahannya menuju ke arah pusat bumi atau menjauhi pusat bumi. Dalam bahasa sehari-hari, gerak vertikal ini sama dengan gerak ke atas atau ke bawah dari permukaan tanah. Gerak vertikal termasuk contoh daripada GLBB, di mana yang berbeda di sini adalah hanya percepatannya. Kalau GLBB ini percepatan ini disimbolkan dengan huruf A. Disimbolkan dengan huruf A. Ini. Sedangkan untuk gerak vertikal disimbolkan dengan huruf G, di mana G itu adalah simbolnya percepatan gravitasi bumi yang nilainya kalau yang biasa digunakan itu 9,8 atau kadang-kadang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditinjau dari kecepatan, perubahan kecepatannya, gerak vertikal ini ada dua sifat atau dua bentuk atau dua jenis. Pertama vertikal ke atas dan ada vertikal ke bawah. Contohnya kalau misalnya kita melemparkan sebuah benda sini dengan kecepatan awal sebesar V0, maka dia akan bergerak naik sampai ke titik tertentu, dia kecepatannya menjadi 0. Nah, gerak dari awal sampai ke atas ini tadi dia mengalami perlambatan. Setelah dia berhenti sejenak, di mana di sini kecepatannya 0, kemudian dia akan turun. Di sini dia mengalami gerak dipercepat. Nah, sampai terakhir akan diperoleh bahwa kecepatan awalnya di sini ini sama dengan V0. Saya ulangi, besarnya kecepatan di titik ini sama dengan kecepatan awalnya. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk naik ini itu juga sama dengan waktu yang diperlukan untuk turun. Nah, saya ulangi sekali lagi, pada saat tiba di puncak ini berhenti, kemudian turun lagi. Waktu yang diperlukan untuk naik sama dengan waktu yang diperlukan untuk turun. Kecepatan awal ini saat dilemparkan sama dengan kecepatan pada saat tiba di tanah. Ingat baik-baik. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau dilukiskan dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu, maka kurang lebih grafiknya seperti pada gambar ini. Jadi gambar ini ilustrasinya V0 ini, kecepatan awalnya yang ini. Kemudian dia bergerak naik, ini grafiknya naik, tiba di puncak, inilah ini. Makanya di sini inilah yang V max. Maka kadang-kadang kalau di dalam gambar ini saya sebut VT atau V di puncak. Kemudian dia bergerak dipercepat, maka inilah turun. Kecepatannya semakin lama semakin bertambah. Terakhir kecepatannya di sini sama, V di tanah. Saya kembali ingatkan, waktu sejak dilempar ini naik, T naik sama dengan ini, waktu T turun. Jadi gampang diingat. Kemudian
kemiringan grafiknya ini sama, hanya berbeda. Ini grafik diperlambat, sedangkan ini grafik dipercepat. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kita akan masuk pada bentuk-bentuk persamaannya. Pertama, persamaan kecepatan terhadap waktu. Sama modelnya dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakan hanya simbol A dengan G. Kalau GLBB ini simbolnya A, sedangkan gerak vertikal kita ganti dengan huruf G. VT sama dengan V0 tambah GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G delta Y. Nah, selalu saya gunakan simbol delta Y di sini, simbolnya perpindahan. Ada juga buku hanya dia tulis sebenarnya ada Y, ada H. Prinsipnya sama, yang penting dipahami ini adalah perpindahan. Ada juga di sini buku dia sebut tinggi. Kadang-kadang. Tapi saya lebih suka menggunakan delta Y, karena sebentar kita kaitkan dengan koordinat X, Y. Kemudian satu hal yang diingat di dalam operasi perhitungan nanti, kenapa di sini saya kasih tanda tangan merah supaya kita hati-hati. Pada saat vertikal ke atas atau diperlambat, G hasilnya minus. Pada saat vertikal ke bawah atau dipercepat, G bertanda plus. Tapi ini akan lebih jelas kita lihat di contoh soal nanti. Berikut persamaan perpindahan gerak benda. Sama juga dengan GLBB. Delta Y sama dengan V0T tambah 1/2 GT kuadrat, di mana delta Y itu sama dengan YT kurang Y0. Delta Y simbol perpindahan. V0 kecepatan awal, T simbolnya waktu, G simbol percepatan gravitasi bumi. Kalau sudah menghafal rumus GLBB, insya Allah di sini sudah gampang untuk dihafal. Berikut, khusus ada kajian tersendiri yang namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak dipercepat tanpa kecepatan awal. Kalau pembahasan tadi yang kita bahas itu adalah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu, kemudian dia turun lagi dengan atau bisa juga dilemparkan langsung ke atas dengan kecepatan awal. Gerak jatuh bebas ini kecepatan awalnya 0, jatuh. Contohnya kalau kelapa lepas dari tangkainya, tak, turun. Karena kecepatan awalnya 0, ini V0 sama dengan 0, maka rumus tadi ini berubah. V0 nya selalu hilang. VT kuadrat ini langsung. Kemudian delta Y, V0 nya 0, langsung hilang lagi di sini. Ini juga. Jadi tinggal kita hilang, hapus saja Y0 nya. Kemudian ada juga kadang-kadang di buku khusus untuk rumus ini bisa juga tulis VT sama dengan akar 2G delta Y, atau yang lebih tenar di buku-buku itu adalah VT sama dengan akar pangkat 2 dari 2GH, dimana ini adalah ketinggian. H simbolnya ketinggian, ingat baik-baik. Contoh supaya lebih paham. Sebuah bola dilempar ke atas dari atas tanah dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Berapa lama bola tersebut mencapai titik tertinggi? Kedua, berapa ketinggian maksimum bola tersebut? Anggap percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Nah, penyelesaian kita analisis secara matematik. V0 nya 15 dari soal. A sama dengan G 10. Karena dari atas tanah Y0 0. Titik acuan digunakan adalah tanah. Nah,
waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Kita simbolkan di sini misalnya T max. Ini bukan aks ya, max sama dengan tulisan ini. T max. Pada saat mencapai titik tertinggi, kecepatan bola atau Vmax, kalau di dalam rumus tadi saya sebutkan Vt sama dengan 0. Ingat baik-baik itu. Persamaan GLBB yang tepat untuk digunakan adalah Vt sama dengan V0 tambah Gt. Kita ganti Vt nya karena titik tertinggi disebut Vmax. V0 tambah Gt. Karena Vmax nya adalah 0, ini V0 nya 15 tambah ini jadi minus karena dia adalah vertikal ke atas, diperlambat ke atas. Maka di sini langsung muncul tanda negatif ini. Di sini sesungguhnya perubahannya itu tadi 0, ulangi 0 sama dengan 15 kurang 10T. Tuh. Kita bawa di sisi kiri ini menjadi 10T sama dengan 15. Tulisan inilah. Sehingga T sama dengan 15 per 10. Maka hasilnya adalah 1,5 sekon. Berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi sebesar 1,5 sekon. Nah, pertanyaan berikut. Tinggi maksimum. Sini bisa kita gunakan rumus ini. Rumus yang ada tadi. Ini bisa YT kurang Y0 atau delta Y nya bisa. Yang pentingnya 0. Sudah disebutkan tadi, tinggal kita masukkan angka. Ini tanda minus, saya sudah pernah jelaskan tadi. Maka hasilnya 11,5. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang kedua tadi. Ini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G YT kurang Y0 atau delta Y perbedaannya. Atau bisa langsung gunakan ini. Maka hasilnya juga akan sama dengan persamaan yang pertama. Tinggal kita memilih. Jadi memilih rumus itu disesuaikan dengan besaran diketahui. Sehingga kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah selama 1,5 detik. Dan tinggi maksimum yang dicapai adalah 11,25 meter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh kedua. Saya ulangi tadi. Kalau ada cara lain menganalisa tanpa menggunakan rumus matematika, nanti saya akan jelaskan di bahasan selanjutnya, fisika tanpa rumus. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini merupakan soal tahun 2018. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon. Pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom, di mana G 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar adalah 800 meter, 1000 meter, 1200, 1400, atau 1600 meter. Mari kita lihat pembahasannya. Di sini ada perpaduan antara GLB dan GLBB. Dalam arah mendatar, ini, dia berlaku GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan arah vertikal yang berlaku adalah gerak lurus berubah beraturan. Di dalam soal tadi disebutkan kelajuannya 300 meter per sekon. Itu menunjukkan kecepatan atau kelajuan dalam arah sumbu X. Makanya di sini ditulis Vx.
Ketinggiannya nih di dalam soal tadi 80 meter. Titik acuan dari atas. Jadi tadi kita pilih tanah, sekarang dari atas ke bawah. Ditanyakan X. Kalau di dalam gambar ini X itu berarti dari titik pesawat ini sampai ke titik target penggemuban. Inilah X dalam gambar ini. Sehingga kita analisa dalam arah dua sumbu. Dalam sumbu X, rumusnya perpindahan sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya. X sama dengan Vx kali T, atau kadang-kala dalam buku X S sama dengan V kali T. Ini sama saja. Vx nya 300, T nya 4. Dari mana asalnya 4? Asalnya waktu ini terlebih dahulu kita analisa arah gerak dalam sumbu Y ini. Delta Y sama dengan V0 Y kali T ditambah 1/2 GT kuadrat. Delta Y nya ada 80. V0 nya karena dia jatuh bebas 0, 10 dipercepat bawa ke sini, maka diperolehlah T sama dengan 4 sekon. Jadi di sini tadi itu setelah kita tulis rumus, karena besaran T tidak ada, maka kita kerjakan dulu ini. 1 batas sampai di sini, kerjakan ini. 2 lanjutkan sampai dapat nilai T, baru lanjutkan kembali ini. Maka diperoleh jawaban 1200 meter. Kalau belum paham, tonton kembali videonya. Saya ulang lagi. Setelah menuliskan besaran-besaran diketahui ini, pasang rumus ini pasti terkendala, tidak ada nilai T. Kerjakan dulu ini. Lanjutkan sampai dapat hasil T sama dengan 4 sekon, baru lanjutkan, masukkan angka T dan nilai T di sini. Dapat hasil. Selesai. Nah, demikianlah tutorial singkat ini, semoga membawa manfaat. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkan sosial media. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini. Jangan lupa subscribe bila menyukainya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bagi yang ingin download silakan, tapi saya sarankan agar ditonton online saja, karena download membuat memori cepat penuh, utamanya para pengguna HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.